Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insyaallah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya siapa sebenarnya yang paling ditakuti oleh setan? Di balik tipu daya mereka yang tiada henti, menggoda, membisiki, bahkan menyesatkan manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, ternyata ada segolongan manusia yang membuat setan itu ciut, takut, bahkan menjauh. Setan bukanlah makhluk biasa. Mereka berasal dari golongan jin yang membangkang, berjanji kepada Allah akan menyesatkan manusia hingga hari kiamat. Seperti dalam Quran surat Al-Hijr ayat 39, iblis berkata, "Ya Tuhanku, karena Engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua." Namun di antara miliaran manusia di bumi, ada 5 golongan yang justru membuat setan ketakutan. Siapa sajakah mereka ini? Yang pertama, orang mukmin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan takut kepada manusia yang justru takut kepada Tuhannya. Mereka yang senantiasa menjaga rasa takutnya kepada Allah, bukan karena azab semata, tapi karena cinta dan ketaatan, adalah orang-orang yang membuat setan ciut nyalinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan membuat segala sesuatu takut kepadanya. Dan barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka Allah akan membuatnya takut kepada segala sesuatu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Rasa takut kepada Allah bukan kelemahan. Justru itulah kekuatan terbesar seorang hamba. Sebab ketakutan kepada Allah melahirkan ketaatan. Sedangkan ketakutan kepada makhluk hanya membuat jiwa terpenjara. Maka jangan takut kepada setan, karena Allah telah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 175, sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Oleh karena itu, janganlah takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang mukmin. Kemudian golongan yang kedua adalah orang yang selalu berzikir. Pernahkah kalian merasa tiba-tiba gelisah, marah, atau cemas tanpa sebab?
Itu bisa jadi bisikan halus dari setan yang menyusup ke hati. Namun zikir adalah perisai terkuat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan meletakkan moncongnya di hati anak Adam. Jika ia mengingat Allah, maka setan akan mundur, dan apabila ia lupa, maka setan membisiki hatinya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Orang yang senantiasa berzikir, menjaga lisannya dengan istighfar, tasbih, takbir, tahmid adalah musuh alami bagi setan. Karena hati yang terhubung dengan Allah adalah hati yang tak bisa disentuh oleh tipu daya setan. Yang ketiga adalah ahli fikih atau orang yang memahami agama. Tak hanya kuat dalam ibadah, mereka kuat juga dalam ilmu. Ibnu Abbas meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, seorang faqih lebih ditakuti setan daripada 1000 orang ahli ibadah yang bodoh. Hadis riwayat Tirmizi. Mengapa ini bisa terjadi? Karena ahli fikih tahu mana yang hak, mana yang batil. Mereka bisa membedakan antara bisikan setan dan ilham dari Allah. Mereka tidak mudah tertipu dengan amalan yang tampaknya baik tapi batinnya rusak. Sedangkan ahli ibadah tanpa ilmu bisa jadi rajin sholat malam, namun mudah jatuh pada kesyirikan, ria, bahkan kesesatan. Karena mereka tidak tahu ilmunya. Setan tahu, orang bodoh mudah dipelintir. Tapi ahli fikih, mereka tahu celah-celah setan dan menutupnya. Yang keempat, orang mukhlas, yaitu hamba yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah golongan istimewa. Iblis sendiri mengakui ia tak bisa menyentuh mereka. Dalam Quran surat Al-Hijr ayat 40, Iblis berkata, kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya di antara mereka. Orang-orang yang mukhlas adalah orang yang bersih niatnya. Amalannya hanya untuk Allah, tidak untuk pujian, tidak untuk citra, tidak untuk imbalan dunia. Setan bisa menggoda dengan dunia, dengan hawa nafsu, dengan pujian dan syahwat. Tapi orang mukhlas, mereka hanya memandang Allah dan tak peduli dunia. Hati mereka putih, bersih dari kedengkian, dari ria, dari syirik kecil. Dan itulah yang membuat setan tak berkutik. Yang kelima, orang alim atau mereka yang ilmunya luas. Ilmu adalah cahaya dan setan hidup dalam kegelapan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang alim lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 ahli ibadah. Orang alim tahu bagaimana menjaga diri dari tipu daya. Ia paham strategi setan dan ia tahu bagaimana cara menghadapinya. Mereka bukan hanya beribadah, tapi juga menyebarkan ilmu, mengajarkan tauhid, memperingatkan syirik, meluruskan bid'ah, dan membimbing umat. Dan setan sangat takut jika ilmu itu tersebar, karena cahaya ilmu akan memadamkan seluruh siasat gelap mereka. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setan akan terus memburu kita. Mereka tak pernah lelah. Mereka akan membisikkan ragu, menanam was-was, mengajak pada maksiat, membuat kita lalai. Tapi kita tidak sendirian. Kita punya senjata, keimanan, zikir, ilmu, keikhlasan, dan rasa takut kepada Allah. Jadilah salah satu dari 5 golongan ini. Karena jika setan saja takut padamu, insya Allah dunia dan akhiratmu akan selamat.
Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepadanya dari godaan setan yang terkutuk. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.